Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad J. Agung dari program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang komunikasi verbal dan juga komunikasi nonverbal. Nah, dengan praktek mengajar. Nah, yang pertama, bagaimana sih teknik dalam membuka pembelajaran? Nah, yaitu yang pertama, bagaimana kita dapat mengalihkan perhatian peserta didik kepada kepada pendidik. Nah, seperti kita membacakan absen, atau kita juga bisa memulai pembelajaran dengan membaca doa bersama-sama, seperti marilah anak-anak kita membaca sebelum memulai pembelajaran, marilah kita untuk membaca doa. Nah, selanjutnya kita usahakan pembukaan kita berjalan setidaknya 5-10 menit. Nah, setelah itu kita memberikan materi pembelajaran seperti misalnya komunikasi berasal dari kata komunikar. Ada yang tahu apa itu komunikar? Jadi ada umpan balik antara kita pendidik dan juga peserta didik. Nah, kalau tidak ada, maka saya akan menjelaskan bahwa komunikar berarti sama atau menjadikan milik bersama. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan orang lain, berarti kita berusaha agar apa yang disampaikan kepada orang lain tersebut menjadi miliknya. Komunikasi adalah suatu proses di mana seseorang atau beberapa kelompok, beberapa orang, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Nah, pada umumnya komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Jadi ada yang dinamakan komunikasi secara lisan dan juga ada komunikasi secara non verbal atau dalam bentuk tubuh. Apabila tidak ada bahasa yang verbal tidak dapat dimengerti oleh kedua, maka komunikasi masih dapat dilakukan dengan gerak-gerik. Jadi itu tadi bahwa komunikasi bisa dilakukan dengan non verbal. Nah, selanjutnya ketika kita selesai dalam membahas materi, isinya, usahakan ada timbal balik antara peserta didik. Kita menanyakan kepada peserta didik bahwa apakah ada yang tidak mengerti dalam proses pembelajaran tadi. Nah, ketika ada yang sudah bertanya, maka kita berikan aplaus kepada yang menanya tersebut. Ya, kemudian setelah itu kita tutup pembelajaran disertai dengan evaluasi. Nah, di dalam evaluasi ini kita membahas tentang pelajaran atau materi-materi kita yang kita bahas tadi. Contohnya apa contoh dari komunikasi verbal dan apa contoh dari komunikasi non-verbal yang telah kita jelaskan tadi. Nah, mungkin itu saja sedikit tentang praktek micro teaching yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.